Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nama aku Anggi dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Hari ini aku mau membahas satu buku yang menurut aku sih teman-teman harus baca bukunya. Judulnya How to Win Friends and Influence People in Digital Age. Buku ini ditulis oleh Dale Carnegie, adalah seorang perintis dari apa yang saat ini dikenal sebagai gerakan potensi manusia. Pengajaran dan tulisannya telah membantu orang-orang di seluruh dunia untuk menjadi individu-individu yang percaya diri, menarik, dan berpengaruh. Pada tahun 1912, Carnegie membuka kursus pertama dalam public speaking di kota New York. Buku ini ditulis pada tahun 1937. Jadi buku ini ada dua versi. Yang pertama itu yang sampulnya warna biru dan yang kedua yang sampulnya warna merah atau yang digital age ini. Karena buku yang berwarna biru itu sudah out of time, makanya Dale Carnegie Associates memutuskan untuk menulis lagi bukunya. Walaupun sebenarnya inti dari bukunya itu sama aja, namun disesuaikan dengan zaman pada saat ini yaitu digital age. Oke, daripada berlama-lama langsung aja kita bahas poin penting yang ada di dalam buku ini. Poin yang pertama yaitu tegaskan hal baik. Komunikasi merupakan hal yang sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan praktek komunikasi, kita bisa membangun networking, membangun integritas, kepemimpinan, dan lain-lain. Di era digital saat ini, kita bisa menjangkau banyak orang. Kita juga bisa mengkomunikasikan pikiran kita melalui kanvas digital yang sangat besar. Saking bebasnya kita dalam mengungkapkan pikiran dan pendapat kita, sebuah kritik juga bisa membuat kita didenda. Teman-teman pasti banyak mendengar tentang kasus-kasus pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang di media sosial. Dale Carnegie menekankan bahwa kita harus meninggalkan ego kita saat melontarkan sebuah kritik, karena pada saat emosi kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Emosi itu menyebar dengan luas dan menular. Justru pada saat kita akan berkomunikasi dengan orang lain dan mempengaruhi orang tersebut, kita seharusnya menggunakan intuisi dan tangan yang lebih lembut. Poin yang kedua yaitu cara memberikan kesan yang bertahan lama. Cara yang pertama yaitu tunjukkanlah minat kita terhadap minat orang lain. Berinteraksilah dengan orang lain, lalu tanyakan apa yang kita bisa bantu, maka kita akan membentuk suatu hubungan yang penuh makna. Cara yang kedua yaitu tersenyum. Kita memang tidak ingin selalu tersenyum setiap saat, tetapi dengan tersenyum kita bisa membuat diri kita dan orang lain itu merasa lebih bahagia. Senyum merupakan salah satu sedekah. Tersenyum juga tidak selalu harus terlihat secara fisik. Misalkan kita sedang ditelepon nih. Kalau kita menjawab telepon tersebut dengan nada yang ramah dan dengan senyuman, walaupun senyumannya itu nggak kelihatan, tetapi pasti kedengarannya itu akan lebih menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu dengan mengingat nama orang lain. Faktanya, setiap orang itu tertarik pada nama diri dia sendiri daripada orang lain. Mengingat nama seseorang itu seperti memberikan pujian yang tulus. Next yaitu menyimak lebih lama. Dengan menyimak lebih lama, kita bisa mendapatkan kekuatan untuk merubah hati dan pikiran orang lain. Tanyakan apa yang penting bagi mereka dan buatlah mereka merasa lebih baik. Poin yang selanjutnya yaitu cara menjaga dan mendapatkan kepercayaan orang lain. Cara yang pertama yaitu dengan menghindari argumen. Berdebat secara intens itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa pada diri kita. Yang ada salah satu pihak malah semakin yakin dengan apa yang ada dalam pikirannya. Tapi kan konflik itu ada setiap saat. Bagaimana sih cara kita untuk merubah argumen yang agresif menjadi diskusi yang bijak? Caranya yaitu dengan mengedepankan interdependensi daripada independensi. Dan kita juga harus memahami bahwa diskusi yang penuh rasa hormat itu jauh lebih efektif dalam jangka panjang daripada percekcokan. Yang selanjutnya yaitu awali pertemanan dengan keramahan. Saat kita melakukan kesalahan, segeralah meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Next yaitu berikanlah perhatian untuk orang lain. Kesuksesan kita itu berdasarkan kepada seberapa banyak orang ingin melihat kita sukses. Maka dari itu, doakanlah orang-orang di sekitar kita untuk sukses dan support mereka, maka mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada kita.
Yang selanjutnya yaitu berbagi perjalanan. Dalam istilah bisnis dikenal dengan one on one atau bertemunya kehidupan personal dengan profesionalitas. Contohnya yaitu perusahaan yang melakukan pendekatan dengan konsumennya. The last one is berikanlah tantangan. Tantangan tidak harus melibatkan darah, keringat, dan air mata. Tantangan itu bukan tentang siapa yang paling cepat untuk mencapai garis finish, tapi tentang pertemanan yang kekal dan saling mensupport satu sama lain untuk perubahan yang lebih positif. Poin yang selanjutnya yaitu cara untuk menuntun suatu perubahan tanpa penolakan dan kebencian. Cara yang pertama yaitu dengan mengakui kekurangan. Lalu yang kedua adalah mengedepankan pertanyaan daripada perintah. Kenapa? Karena pertanyaan itu lebih terdengar menyenangkan dan akan membuat seseorang itu semakin kreatif dan inovatif dalam memecahkan sebuah masalah. Kita juga harus fokus pada kemajuan. Berikanlah orang-orang di sekitar kita semangat dan pujian yang tulus. Jujur aku nyesel baru baca buku ini. Buku ini banyak mengajarkan tentang bagaimana kita mengembangkan sebuah komunikasi dan mencapai hubungan yang baik dengan setiap orang. Bersikap baik kepada orang lain itu terlihat sederhana, tetapi kenyataannya memang tidak semudah itu. Dari buku ini aku belajar banyak banget. Salah satunya yaitu bagaimana kita tetap mempertahankan hubungan baik dengan orang lain. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan menolong kita di masa depan. Kita juga tidak pernah tahu siapa yang akan membawa kita ke pintu rezeki selanjutnya. Terus kalau misalkan kita udah tulus sama orang lain, tapi orang lain itu malah membalas kebaikan kita dengan kejahatan gimana? Pada dasarnya berikanlah kebaikan dan pertolongan sewajarnya kepada setiap orang. Kalau menurut aku ya. Tapi kalau misalkan semua kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, itu biarkan saja menjadi urusan dia dengan Tuhan. Oke, sekian dulu pembahasan buku How to Win Friends and Influence People in the Digital Age karyanya Dale Carnegie. Mungkin di antara kalian ada yang udah pernah baca bukunya dan pengen menambahkan poin penting apa aja yang ada dalam buku ini dan pengen kasih aku kritik dan saran, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman terdekat kalian. Jangan malas baca buku ya teman-teman. See you next time. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.